Shalom Bapak Ibu. Halo. Kok Hendra udah pokoknya paling semangat. Ya, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan izinkan kita masih ada di hadapan Tuhan ya. Pada pagi hari ini, mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada di hadapan Engkau Tuhan apa adanya pada pagi hari ini, sungguh ini kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Yesus, nama yang ajaib. Terima kasih, haleluya. Amin. Kita naikkan penyembahan kita pada Tuhan. Kasih setiamu Tuhan yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuat
pulihkan kami Tuhan. Ya dalam masyarakat dalam mata dalam masyarakat. Ya dalam masyarakat dalam mata. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini adalah giliran Tuhan. Waktu ini adalah waktunya Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kembali, sehingga roh kami dipuaskan, hidup kami boleh dipulihkan, bahkan kemenangan menjadi bagian. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini sepenuhnya milik Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa apabila Engkau hadir, kami semua boleh merasakan hadirat. Terima kasih. Dan kami mau bilang kami menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini, sehingga segala pujian pengagungan kami tertuju hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami siap untuk menari buat Tuhan, sebab Engkau yang berfirman. Pujilah Tuhan dengan tari-tarian, pujilah Tuhan dengan rebana, kecapi, seruling, dan semua alat musik. Dan biarlah semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu pada saat ini. Kami mau menari buat Tuhan. Kami mau memainkan musik buat Tuhan. Kami mau bertepuk tangan kepada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Segala pujian dan hormat, kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus. Bersama saya katakan Amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yang masih sehat pokoknya, mari kita bertepuk tangan, boleh? Amin. Boleh? Amin. Yang masih sehat silakan berdiri, kalau nggak kuat turun. Itu kan turun di lantai 1 ya, bukan? Maksudnya dulu. Kalau turun di lantai 1 itu namanya saya usir, bukan ya? Oke, mari kita berbahagia pada hari ini ya. Hari ini kurasa bahagia, amin. Baik, mari umat Tuhan yang berbahagia boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya, amin. Yes.
menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami boleh menerima segala sesuatu yang terbaik yang daripada Tuhan. Hanya karena kasih karunia, hanya karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar kami akan boleh merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan berikan pimpinan kuat kuasa Tuhan, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, kami boleh terus merenungkan, bahkan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini, baik hamba maupun setiap kami semua. Kami buka kehidupan kami, hati kami, untuk kami boleh ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari semua yang percaya katakan terima kasih buat tim worship leader yang luar biasa, pemusik. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu. Percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Dalam keadaan yang baik karena kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Di nama Tuhan. Baik, pagi hari ini saya mewakili teman-teman dari BPD, dari Badan Pengurus Daerah 1 DKI untuk boleh hadir di tempat ini. Kalau kehadiran saya pertama waktu itu boleh meninjau, melihat gereja yang akan dibuka di tempat ini, yaitu gereja perintisan di tempat ini. Maka pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh kembali mengunjungi dan juga memberitakan firman Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Memang semuanya berproses Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang doakan, pasti setiap hari pasti sudah berdoa. Amin. Sampai mungkin kapan apa dan segala macam ya. September ini ada berapa ya? 3 atau 4 kalau nggak salah gereja yang akan diresmikan juga. Jadi begitu luar biasa tugas yang ada, dan doakan. Doakan lagi kan, memang orang biasa doakan. Kalau nggak berdoa katanya Bapak nggak rohani gitu. Padahal kita selalu berdoa, amin. Nggak gitu. Biasakan bahwa setiap perkataan kita itu nggak hanya lip service gitu ya, nggak hanya sekedar berkata-kata. Makanya kadang-kala kalau saya berkata-kata semuanya connect nih, pikiran semua mau kata nggak boleh gitu kan. Harus begitu, nggak boleh terlanjur gitu kan, nggak boleh terlanjur. Baik, nanti saya akan sampaikan kepada Pak Andoka dan juga beberapa tim, mungkin bisa tinggal sebentar. Saya tidak membuka diskusi karena jam 10 saya harus ada di gereja, jam 10 lewat juga bisa sih. Tetapi nanti akan sesuatu ada yang mau disampaikan kepada Pak Andoka dan juga tim inti, supaya kita boleh mengetahui apa follow up-nya untuk gereja perintisan tempat ini. Amin. Baik, kita sekarang fokus kepada firman Tuhan. Amin. Merdeka. Padahal besok ya merdeka. Kita setiap hari harus merdeka. Amin. Ngagetin aja nih merdekanya. Oke, baik, saya berikan satu tema, yaitu hidup merdeka jadi saksi Kristus. Amin. Untuk menjadi saksi Kristus kita harus hidup merdeka terlebih dahulu. Kalau Anda belum merdeka, maka saksi Kristusnya akan menjadi saksi Kristus yang tidak maksimal. Oke, Anda bisa menjadi saksi, tetapi apakah maksimal? Karena pada waktu Anda menjadi saksi, Anda harus bisa, dan Anda harus mau, dan Anda harus mengetahui, memahami bahwa orang yang sedang Anda beritakan firman Tuhan, yang sedang Anda beritakan kebaikan Tuhan, yang sedang Anda bagikan hidup Anda, dia melihat secara keseluruhan hidup Anda. Ya kan? Misalnya saya bertemu dengan si A, lalu saya katakan kepada si A, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, tolong saya. Oleh karena itu, mari kita tetap setia, mari kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu si A kata, kamu masih begini, kamu begono. Memang hidup manusia nggak ada yang sempurna, ya kan? Memang hidup manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi bagaimana bahwa kita senantiasa mengawasi kehidupan ini, kita senantiasa bijaksana dengan kehidupan ini, sehingga pada waktu kita menjadi saksi Kristus, maka orang lain akan melihat, oh iya, dia memang orang yang patut untuk diteladani. Kan kita nggak bisa katakan ikutlah Yesus karena Yesus yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kita.
yang harus dinyatakan Yesus di dalam dunia ini adalah Anda dan saya. Bingung? Mulai berpikir? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus hidup 33,5 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Siapa yang disuruh? Kita. Jadi sebelum kita menjadikan semua bangsa muridku, maka kehidupan kita harus menjadi saksi Kristus, harus menampilkan, mewujudkan, menyatakan bahwa saya hidup seperti Yesus, sehingga orang lain yang belum mengenal Yesus bisa melihat Yesus melalui saya. Amin. Mulai paham? Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus menjadi saksi Kristus. Siapapun kita, enggak hanya pendeta, enggak hanya gembala, enggak hanya seluruh hamba Tuhan, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupannya harus jadi saksi. Oke, kita lanjut. Galatia 5 ayat 13 di dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini. Mari baca yang sebelah kiri saya. Oke, Galatia 5 ayat 13 terjemahan baru. Silakan 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan dalam dosa. Layanilah orang akan yang lain. Amin. Terima kasih. Sekarang sebelah kanan saya, baca firman Allah yang hidup yang sebelah sana ya. 2, 3. Saudara sekalian yang saya kasihi, saudara telah diberi kemerdekaan, bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dua terjemahan ini satu ayat 5 ayat 13 dari Galatia, tetapi ada sesuatu yang ditekankan, ada sesuatu yang kosakatanya menggunakan yang berbeda. Nah, dikatakan di situ bahwa kita sudah dipanggil untuk merdeka dan jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan kehidupan dalam dosa. Tetapi dalam firman Allah yang hidup dikatakan kita telah diberikan kemerdekaan dan kemerdekaan itu bukan untuk melakukan yang salah. Jadi ada satu kaitan Bapak Ibu, kemerdekaan yang Tuhan Yesus Kristus berikan dalam kehidupan Anda dan saya ada tujuannya. Setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pasti ada tujuannya kalau Anda perhatikan. Kalau Anda semakin diberkati, kalau Anda semakin luar biasa, kalau Anda semakin menerima berkat yang besar, itu sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan ingin capai dari apa yang Tuhan berkati dalam hidup Anda. Dan yang pastinya tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan yang pastinya bukan hanya untuk aku. Dan yang pastinya bukan hanya aku aja, dan aku aja. Amin. Kalau Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, kalau kita merasa bahwa oh Tuhan memberkati saya dengan begitu luar biasa bulan ini, oh Tuhan membukakan pintu-pintunya buat usaha saya dengan luar biasa, tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa lakukan dengan berkat yang Kau berikan kepada saya untuk mengasihi Tuhan dan juga melayani orang lain. Jangan buat, oh saya akan beli rumah baru, oh saya akan beli mobil baru, oh saya akan buat kolam renang di rumah saya. Boleh, nggak masalah. Tetapi bagaimana kita harus tahu menggunakan setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang harus senantiasa kita pahami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemerdekaan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Saya tidak berbicara kemerdekaan atas bangsa ini, nanti banyak hal yang Anda sampaikan kepada saya, saya nggak bahas itu. Udahlah itu bahasan lain gitu ya. Itu bahasan ntar kalau ngopi bersama gitu. Ini di gereja gitu ya. Oke, baik, saya nggak bahas itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Yesus melakukan
apa yang di atas kayu salib itu dengan sempurna, dan dia katakan sudah selesai, artinya tidak ada yang akan ditambah dan tidak ada yang akan dikurang dan tidak akan expire, akan salib Yesus, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib untuk memberikan kemerdekaan buat Anda dan saya. Jadi merdeka itu apa sih? Boleh next. Merdeka, yang pertama saya ingin berikan merdeka dari masa lalu. Haleluya. Masih ingat masa lalu kan? Ada orang mengatakan lupakan masa lalu. Memangnya kita ganti otak, kita ganti pikiran gitu, kita ganti kepala, kagak, enggak kan? Kita ganti lokomotif gitu kayak kereta, kan enggak. Tetapi masa lalu yang ada dalam kehidupan kita jangan sampai itu mengintimidasi. Masa lalu yang ada dalam kehidupan kita jangan sampai menjadi sebuah trauma. Masa lalu yang ada dalam kehidupan kita jangan sampai hanya mempesona dalam pengertian saya dulu diberkati luar biasa. Saya dulu semuanya gampang dapat, kenapa sekarang enggak ya? Kadang-kadang orang nggak bisa move on. Saya dulu itu dihormati, saya dulu itu, wah, kalau udah berbicara dulu udah luar biasa. Tetapi sekarang nggak tahu gimana. Ada juga yang mengatakan begini, saya dulu, kalau saya masih dulu gitu kan. Saya heran kalau orang mengatakan ini. Saya dulu, kalau saya masih dulu, ini orang pasti sudah habis. Maksudnya apa? Kamu rindu seperti masa dulu. Apa itu menjadi kebanggaan? Enggak kan? Saya heran kalau ada orang mengatakan seperti itu. Kalau saya masih seperti dulu, ini orang gak ada ampun. Seakan-akan dia dibebaskan dari masa dulu yang begitu luar biasa itu. Mungkin agak sedikit menyesal karena sehari ini gak bisa balas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masa lalu adalah masa lalu yang menjadi pengalaman pembelajaran untuk kita semakin hidup merdeka dalam Kristus. Bagaimana kita mengawasi, bagaimana kita memahami, bagaimana kita benar-benar tahu bahwa masa lalu yang dalam kehidupan kita menjadi sebuah pembelajaran untuk kita lebih baik. Dan yang keduanya ada di, saya salah agak. Oke, iya benar, kembali karakter aja, nggak apa-apa. Setelah masa lalu maka karakter, merdeka di dalam karakter. Amin. Ditulis di dalam firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang harus diperbaharui dari hari ke hari. Kita adalah orang-orang terus mengalami pembaharuan di dalam manusia batinia kita. Kita memperhatikan manusia lahiriah, kita olahraga, kita jaga makan, ya kan? Kita jaga semuanya. Tetapi batinia kita, rohani kita, kalau kita nggak jagai, maka ada sesuatu yang juga salah dalam kehidupan kita. Ketika batinia diperbaharui, ketika kerohanian kita semakin meningkat, ketika kerohanian kita semakin naik level, maka karakter kita adalah karakter yang apa? Sama seperti Yesus. Kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, entah itu berapa lama, setahun, 2 tahun, 20 tahun, 50 tahun, entah berapa lama, tetapi karakternya nggak pernah berubah, dan dengan sebuah alasan, aku hidup memang sudah seperti ini dari zaman dulu, jangan coba-coba ya ubah saya. Saya memang dari sononya gitu kan. Kalau udah dari sononya, dari babe semua gini, memang gitu. Nggak bisa saya berubah, nggak bisa kamu tekuk sedikit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam Kristus pasti bisa berubah. Amin. Amin. Coba senggol kanan, dengar tuh. Pagi-pagi udah sarapannya begini ya. Saya belum sarapan Bapak Ibu. Gitu kan Bapak Ibu. Ngapain Anda setia ke gereja, mengembalikan persepuluhan, setia melayani, kalau karakternya nggak berubah? Ngapain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kenapa? Karena Yesus Kristus menantikan mempelai yang mengalami perubahan demi perubahan dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu mempelainya, ya kan? Jadi karakter kita, kehidupan ini harus terus diperbaharui. Yang keras dulu, yang bebel dulu, yang apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dulu harus diperbaharui. Kalau nggak mau diperbaharui berarti kita sudah
ada di dalam 1x2. Satu minggu ini 2 kali saya ada dalam kedukaan, dalam pengertian pelayanan. Hari Senin sampai Rabu kemarin ada satu orang yang saya harus layani untuk kedukaan sampai kremasi hari Rabu. Hari Rabu masih di krematorium, ditelepon oleh teman pendeta, "Pak, tolong doakan, suami sudah kritis dan saya mau doakan penyerang." Ya udah, akhirnya karena saya belum bisa datang, saya doakan secara video call dan saya serahkan kepada Tuhan. Hari Rabu saya pikir habis ini kremasi, udah tidur pulang gitu kan. Ternyata belum sampai rumah sudah ada panggilan lagi. Rabu sampai Sabtu kemarin harus antar sampai ke pemakaman karena memang teman dalam sepelayanan dulu, dan saya boleh bersama-sama dengan Bapak Pendeta Harrison Wangke namanya, yang meninggal di usia 70 tahun, dan saya pernah menjadi sekretaris panitia radar, beliau ketua panitia radar, dan kami bekerja sama dengan cukup baik dan cukup dekat sehingga saya dengan keluarganya cukup baik. Karena itu maka saya harus antar sampai ke pemakaman kemarin Sabtu sampai pemakaman jam 1, jam 2 selesai, saya harus langsung ke Cengkareng jam 4 untuk pelayanan penghiburan yang 7 hari yang kemarin saya layani hari Senin sampai Rabu. Dan hari pagi hari ini bangun pagi ke sini. Masih tersenyum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah nanti akan berbicara dengan hal yang lain. Oke, karakter adalah karakter yang harus diperbarui. Amin. Yang ketiga adalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Kenapa saya tujukan kepada pikiran dan perasaan, dan yang lain mungkin bisa Anda berikan sesuatu. Tetapi saya ingin bahwa Anda juga merdeka dari pikiran Anda. Anda harus merdeka dari rasa takut. Itu kan pikiran kan? Anda harus merdeka dengan rasa khawatir. Anda harus merdeka dengan kecemasan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya katakan begini, Pak memang nggak boleh cemas, Pak memang nggak boleh khawatir, boleh, tetapi jangan lama-lama. Akhirnya kecemasan, kekhawatiran mengintimidasi, membuat iman Anda luntur, membuat doa Anda, udahlah nggak usah doa-doaan lagi, sama aja, gitu kan? Tetapi kekhawatiran yang ada harus di-manage sehingga Anda benar-benar, oh iya ada kekhawatiran tetapi saya mau merdeka. Kan gitu. Ada perasaan yang gundah-gulana, ada perasaan yang gak enak, ada bad mood gitu kan. Tetapi saya harus merdeka dari perasaan ini. Saya harus tetap melayani Tuhan, saya harus tetap berdoa, saya harus tetap membaca firman Tuhan meskipun perasaan saya lagi gak enak. Meskipun perasaan saya lagi sedih mungkin, meskipun mungkin perasaan saya lagi wah kacau lah, tetap harus merdeka dari perasaan itu. Amin. Amin. Jadi jangan diintimidasi dengan pikiran dan perasaan. Yang keempat, yang terakhir, hati. Nah ini yang paling dalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati nggak ada yang tahu seperti apa pepatahnya. Nah itu politis banget tuh ya. Hati nggak bisa diduga gitu dalamnya dan segala macam. Tetapi hati di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena Dari situlah terpancar kehidupan. jadi hati, ya jadi isinya hati yang nggak terduga tadi akhirnya terpancar dalam kehidupan. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah yang akan menentukan akhir hidupmu. Lebih dalam lagi kan. Itu ada dalam Alkitab dalam terjemahan yang lain. Akan menentukan akhir hidupmu. Karena seseorang yang tidak menjaga hatinya berkenan di hadapan Tuhan, ketika hatinya tidak bersedia diperbaharui dan dibawa kepada sebuah hal kekudusan, kebenaran, maka akhir hidupnya akan menjadi akhir hidup yang tidak baik. Karena Tuhan melihat hati. Amin. Amin. Tuhan melihat hati.
Ketika hati kita jaga, ketika hati kita merdeka dari apapun juga, dari kepahitan, dari kebencian, dari kedendaman, dari semua yang seakan-akan kita freeze, gitu kan? Kita freezer, kita bekukan di hati kita. Kita simpan baik-baik. Pak Gembala nggak tahu, orang lain nggak tahu, suami nggak tahu, istri nggak tahu, teman dekat pun nggak tahu. Kita simpan begitu baik. Ingat, satu waktu kalau itu sesuatu yang busuk, yang jahat, pasti akan kelihatan. Amin. Hati-hati, karena itu jaga hati. Kan gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya akan coba lebih dalam lagi dalam sharingnya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa kita sudah dimerdekakan masa lalu kita, karakter kita, pikiran perasaan kita, dan juga hati kita. Dan memang bahwa kita masa lalunya itu kegelapan. Masa lalunya adalah kita mungkin dalam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang. Kita anak-anak terang, maka di dalam Efesus dikatakan harus berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Amin. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah, karena itu bagaimana kita mengatasi masa lalu kita? Yang pertama, pengalaman-pengalaman kita. Boleh next ya. Pengalaman-pengalaman kita, pencapaian kita, cara hidup kita. Apakah kita benar-benar akan mau menjadi anak terang? Kalau dulu pengalamannya nggak baik, kalau dulu kegelapan, kalau dulu apapun pencapaiannya salah, atau target-targetnya salah, hanya untuk kedagingan, hanya untuk kemanusiaan, hanya untuk ego sendiri, cara hidupnya, nilai hidupnya, prinsip-prinsipnya menjadi prinsip-prinsip dunia, prinsip ya udahlah yang semuanya pokoknya saya sikat aja gitu kan. Sekarang mau gak jadi anak-anak terang? Mau nggak bahwa kita adalah orang-orang yang akan senantiasa menyatakan kebaikan, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran sebagai anak-anak terang? Masa lalu semuanya boleh berlalu, dan sekarang mari kita akan mengalami perubahan. Amin. Mari kita akan semakin lebih baik lagi karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Kita menyatakan kebaikan. Bagaimana kita bisa menyatakan kebaikan? Kalaupun masa lalu mungkin gelap, kalau mungkin masa lalunya gak baik, Anda harus ingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah mengasihi hidup saya. Tuhan sudah menebus saya dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu saya harus menyatakan kebaikan kepada orang lain. Saya harus menyatakan keadilan dan kebenaran dengan cara hidup saya kepada orang lain. Amin. Nah, yang kedua, karakter. Karakter Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karakter yang bertahan, karakter yang bebal, karakter yang tidak peduli, itu tidak akan bisa untuk dinyatakan untuk mengasihi orang lain. Ya kan? Kalau karakter sebagai anak terang, karakternya bertahan dalam pengertian bertahan yang tadi seperti saya katakan yang di depan tadi, nggak mau berubah, tetap mengingat apapun yang ada di karakternya masa lalu, dan nggak ada yang sesuatu yang diperbaharui dalam Kristus. Kebebalannya semakin bebal, semakin batu gitu kan, semakin dokol, semakin mengeras, maka karakternya nggak akan bisa menjadi saksi Kristus, nggak akan bisa berbuahkan keadilan, nggak akan bisa berbuahkan kebenaran sebagai anak terang. Apalagi kalau nggak peduli, ya kan? Kalau seorang Kristen karakternya tidak peduli, maka bagaimana dia bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang lain? Bagaimana dia bisa melihat orang lain dengan belas kasihan Tuhan? Bagaimana dia bisa menyatakan atau mewujudkan dari kasih Kristus yang sudah dia terima untuk menjadi saksi Tuhan?
Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berikan satu mata rantai yang harus kita bersama-sama belajar. Boleh next? Pikiran dan perasaan yang tadi yang saya sudah uraikan di depan, ada sesuatu yang pastinya harus kita buang. Ya kan? Saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena kita kan berbeda-beda kan, pikiran dan perasaan kita. Pergumulan perjuangan kita dalam pikiran dan perasaan untuk kita dimerdekakan di mananya, bagian mana, kita kan berbeda-beda. Karena itu apa yang menjadi sesuatu yang masih diikat, yang masih diintimidasi dalam pikiran dan perasaan Anda, buang. Dan ketika ada buang itu, maka harus diperbaharui. Harus ada sesuatu yang dimasukkan dalam kehidupan Anda. Kalau misalnya pikirannya rasa takut, misalnya pikirannya rasa khawatir, itu harus dibuang, dimerdekakan, maka gantinya adalah damai sejahtera. Maka gantinya adalah ketenangan daripada Tuhan. Tuhan, aku minta damai sejahtera-Mu menguasai pikiran. Tuhan, aku minta setiap janji-janji Tuhan menguasai pikiranku, menguasai perasaanku, sehingga aku tidak takut lagi, aku tidak galau lagi, aku tidak khawatir lagi. Gitu kan Bapak Ibu? Kalau ada sesuatu yang dibuang, jangan biarkan hidupmu kosong. Jangan pikiranmu kosong, jangan perasaanmu kosong, jangan hidupmu seakan-akan, kan saya sudah buang. Iya, tetapi ada sesuatu yang harus diisi dalam hidupmu. Yaitu seperti apa yang firman Tuhan katakan, diperbaharui, dan selanjutnya harus berubah. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang dibuang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu ada sesuatu yang sudah diperbaharui di dalam kehidupan kita, maka harus dilakukan dengan perubahan demi perubahan dalam hidupmu. Nyatakan bahwa engkau sudah berubah. Amin. Amin. Saya sudah berubah. Amin. Amin. Ya, oke. Yang keempat, yang masalah hati. Saya ingin perdalam di 3 hal ini. Kalau Anda sebagai anak-anak terang, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita berbuahkan keadilan, kita berbuahkan kebenaran, kita berbuahkan sesuatu kebaikan, maka hatimu, ayo koreksi satu. Yang pertama, pengabdianmu. Pengabdianmu adalah pengabdian yang bagaimana? Kita adalah hamba-hamba Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu bahwa pengabdian kita, pengorbanan kita hanya untuk kerajaan Tuhan. Pengabdian kita, pengorbanan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Jangan lalu pengabdian kita sudah kita awali dengan sesuatu yang baik, tetapi di dalam perjalanan karena banyak hal yang terjadi sehingga akhirnya pengabdian kita mulai ternoda. Pengabdian kita mulai menyatakan sesuatu hal yang menyimpang. Jangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesaksian saya harus benar-benar mengawasi hati saya harus benar-benar mengawasi tujuan saya harus benar-benar tahu apa arti semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya sampai saat ini. Pengabdian saya kepada Tuhan dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup saya harus jaga supaya tidak ternoda dengan hanya jabatan, dengan hanya apa yang Tuhan percayakan, sehingga saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu saya harus jaga. Itu saya harus wawas diri. Kenapa saya harus katakan? Supaya terus mengingatkan diri saya. Oh, ada orang mengatakan, Pak, saya sekarang sungkan undang Bapak pejabat. Saya malah rasa risih kalau ada orang mengatakan seperti itu. Sama aja, saya masih suka kerupuk, saya masih suka es. Enggak, saya harus selalu makannya sebuntut Borobudur yang 500.000, kagak Bapak Ibu. Enggak, sama. Orang yang tahu bahwa pengabdiannya itu hanya untuk Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya dalam pengertian sesuatu yang Tuhan bawa dia naik level, dia akan semakin memahami bahwa dia sedang dipercaya oleh Tuhan untuk membuat semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, kemurnian. Jaga kemurnian.
gampang memang, nggak gampang. Kenapa? Karena banyak tawaran, ya. Saya pernah ditawari di satu gereja sebelum saya beberapa tahun yang lalu lah. Pada waktu ada terjadi sesuatu, ada yang menawari saya, Pak, jadi ini di sebuah gereja lain gitu ya. Saya sama istri dibilang enggak, biasanya memang wanita kan yang lebih peka gitu ya dengan segala macam gitu ya. Enggak, Tuhan katakan tetap setia. Ya udah, tetap setia gitu. Tetap setia dengan yang saat ini gitu ya. Saya harus tetap setia dengan pergumulan yang ada, dan kami harus tetap setia dalam pelayanan yang ada. Wah, bersama-sama melayani gitu. Kemurnian Bapak Ibu, yang penting nih motivasimu dilihat oleh Tuhan. Wah, tujuanmu, kemurnian ini harus Anda jaga sesuai dengan kebenaran firman. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan takut dengan semua hal yang terjadi, yang menyerang dan segala macam. Yang penting Anda tahu bahwa Anda murni. Amin. Agak keras pagi hari ini. Harus keras menjadi orang Kristen, menjadi dewasa. Kalau undang saya, khotbahnya seperti ini. Gak ada 7 langkah untuk menerima berkat Tuhan, gak ada. Maaf Bapak Ibu, saya nggak menghakimi orang yang memberitakan firman Tuhan itu, saya nggak menghakimi. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, ya seperti ini gitu ya. Untuk mendewasakan jemaat Tuhan, untuk membawa umat Tuhan benar-benar siap militan. Amin. Kalau Anda lakukan ini, berkat itu menyertai Bapak Ibu. Amin. Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya. maka semua itu akan ditambahkan. Cari dahulu kebenarannya, cari dahulu kerajaan Allah. Apa itu? Nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya. Apa yang ada dalam kerajaan Allah? Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau berkat pasti menyertai ketika engkau hidup sungguh. Yang ketiga yang di dalam hati adalah perkenanan. Perkenanan Tuhan akan membuat hidupmu semakin diberkati Tuhan. Amin. Perkenanan akan membuat hidupmu semakin hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Perkenanan di hadapan Tuhan akan membuat hatimu semakin dibawa kepada hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. 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 Nah, dari semua yang saya katakan, saya korelasikan dengan menjadi saksi Kristus. Ada 3 hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Karena kita harus melayani sesama, kita harus menjadi saksi Kristus. Yang pertama, untuk menjadi saksi Kristus, ketika hati kita diperbaharui, ketika karakter kita mulai terus diperbaharui, ketika kehidupan kita, bahwa masa lalu kita sudah berdamai, karakter kita sudah diperbaharui, kehidupan pikiran dan perasaan kita semakin diperbaharui, hati kita semakin diperbaharui, maka belas kasihan dari hati yang sudah diperbaharui akan mulai nampak. Amin. 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 Ketika hati sudah lemah lembut, ketika hati sudah mulai lebih sabar, tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan melihat orang lain dengan belas kasihan Tuhan. Makanya saya korelasikan di sini, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tahu ujuk-ujuk Bapak Ibu itu bahasa Jerman sebelah selatan. Nggak tiba-tiba gitu ya, nggak tiba-tiba saksi Kristus, ntar gitu ya, ntar. Makanya tadi saya katakan 4 hari hal. Kalau lupa nanti minta di multimedia apa aja ya, saya tinggalkan di multimedia. Belas kasihan Tuhan harus ada dalam hati kita. Belas kasihan Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Amen. Untuk melihat orang-orang yang tidak tahu kemana mereka harus pergi, yang tidak tahu kemana mereka harus mencari kebenaran, yang tidak tahu bagaimana caranya memanage hidupnya atau menghadapi kehidupannya yang dengan segala penuh pergumulan yang ada. Karena Anda sudah diperbaharui untuk menghadapi pergumulan. Anda sudah tahu caranya tadi kan, berubah tadi kan, ceritakan, saksikan, dan menjadi garam dan terang. Menjadi saksi Kristus, menjadi garam, memberi dampak, memberi rasa. Garam. Memberi garam pada waktu Anda berada di tengah-tengah orang-orang yang ada, komunitas Anda,
maka mereka boleh merasakan kehadiran Anda yang baik. Garam, ya kan? Ibu-ibu kalau masak cemplungi garam, rasa ada. Menjadi terang pada waktu kegelapan, pada waktu dosa, pada waktu kejahatan, pada waktu semuanya gelap, tetapi begitu Anda ada di situ, mulai terang ada. Bukan semakin gelap. Sama aja dia ada dan nggak ada. Apalagi kalau janganlah kalau dia ada nggak usah lah, itu bahaya Bapak Ibu, bahaya. Tapi kita menjadi terang begitu kita sampai, begitu kita ada, mulai ada sukacita, mulai ada lagi sesuatu yang mungkin orang mereka rasakan, wah lebih enak ya ketika kamu hadir gitu kan. Apalagi lo bawa combro gitu kan, bawa tahun, makanan terus sih Pak Pendetanya. Ya kan Bapak Ibu, amin. Nah, saya simpulkan yang terakhir adalah ini, jembatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita sebagai saksi Kristus yang sudah dimerdekakan itu seperti jembatan. Kalau nggak ada jembatan, orang akan kejemplung, orang nggak akan bisa menyeberang, dan segala sesuatunya nggak akan lebih baik. Tetapi karena ada jembatan, maka orang yang dari sini bisa ke sana. Orang yang dari sini bisa melewati jembatan ini dengan tenang, meskipun di bawahnya ada laut, meskipun di bawahnya ada segala macam yang mengancam kehidupannya. Tetapi karena ada jembatan, maka orang yang lewat dalam jembatan ini, maka dia bisa sampai di sini. Dan Anda dan saya adalah orang-orang yang menjadi jembatan antara dosa, antara kegelapan, antara dunia dengan Kristus. Paham Bapak Ibu? Makanya kenapa saya harus berikan 4 hal tadi terlebih dahulu. Karena kita menjadi jembatan supaya orang-orang yang ada di atas jembatan ini selamat sampai kepada Kristus. Dan kita harus mau menjadi jembatan. Kadang-kala orang mengatakan terima kasih buat apa yang sudah Engkau beritakan. Kadang-kala ada juga yang menyatakan mungkin jembatan kan diinjek ya Bapak Ibu ya. Jembatan nggak ada yang di atas, artinya orangnya di bawah, itu namanya berenang. Kalau jembatan Bapak Ibu kadang-kala diinjak, kadang-kala dilalui, dan kadang-kala kita tetap harus sabar, kita harus tetap teguh, kita harus tetap yakin. Yang penting kamu selamat sampai Kristus. Amin. Hanya 2 orang yang amin kan? Amin. Gak mau Pak kalau saya diinjek enak aja. Enggak Bapak Ibu, amin. Kadang-kala kita harus berkorban, ya kan? Kadang-kala kita harus tahan perasaan, kadang-kala kita harus memahami orang lain karena dia belum tahu, belum mengerti. Paham dong Bapak Ibu. Kalau dia masih keras, paham. Karena dia belum diperbaharui dalam Kristus. Kita sedang menjadi jembatan buat dia sampai kepada Kristus. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Si Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi renungan dalam kehidupan kita pada waktu kita boleh mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu pertanyaan yang terakhir yang ingin saya berikan pada pagi hari ini. Maukah engkau menjadi jembatan? Amin. Maukah engkau menjadi jembatan buat jiwa-jiwa yang terhilang? Amin. Maukah engkau menjadi jembatan buat setiap orang yang sedang menanti-nantikan akan Kristus, yang mungkin mereka tidak tahu jalannya, yang mungkin mereka sedang buta, mereka sedang picik, mereka sedang ngawur hidupnya. Tetapi karena Anda mau menjadi jembatan untuk menjadi pengantara antara dia kepada Kristus, maka engkau katakan dalam hatimu dan kau berdoa kepada Tuhan, aku mau untuk menjadi jembatan itu, dan aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan, dan aku mau terus diperbaharui supaya kau menjadi garam. Aku mau terus diubahkan untuk hidupku menjadi berkat buat orang lain. Jika engkau orangnya, mari letakkan tanganmu di dada dan kau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau menyatakan bahwa aku mau menjadi saksi Kristus karena aku sudah dimerdekakan. Mungkin kau mengatakan, Pak, aku belum dimerdekakan. Tetapi kalau pagi hari ini kau ingin dimerdekakan, mari bangkit berdiri
dan katakan, Tuhan, aku mau dimerdekakan dari rasa takut. Aku mau dimerdekakan dengan segala dosa-dosaku. Aku mau dimerdekakan dari segala pikiran-pikiranku, dari segala perasaanku, dari segala karakterku yang keras, dari segala karakterku yang jahat, dari segala apapun di dalam hatiku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau dimerdekakan. Jika engkau orang yang mari adakan komitmen baru di hadapan Tuhan pagi ini. Bapak mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang tempat ini, yang sudah meresponi dengan kebenaran firman Tuhan. Jika mereka ada yang berdoa untuk dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kemerdekaan itu akan terjadi, bila Roh-Mu bekerja dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus memberikan kebebasan, memberikan kelepasan, memberikan pembaharuan, memberikan hidupnya semakin dimerdekakan dalam Kristus, untuk mereka menjadi garam, untuk mereka menjadi terang Kristus, untuk mereka menjadi saksi Kristus, untuk mereka menjadi jembatan buat orang-orang yang terhilang, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi perantara untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada kerajaan Allah. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah keluarga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan yang ada tempat ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka terus bergerak di dalam kasih karunia Allah, biarlah mereka terus bergerak di dalam panggilan Tuhan, biarlah mereka terus bergerak di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam gereja Tuhan tempat ini. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu.